Bab 586, mengenang seseorang dari sebuah benda. Saat ini sudah menjelang pagi, matahari terbit perlahan-lahan. Setelah memastikan bahwa Nyonya Besar Kusuma aman, Valentino pun naik helikopter menuju Pulau Wire Keluarga Wijaya. Di Pulau Wire Keluarga Wijaya, pulau ini dikelilingi oleh laut dan sangat makmur. Satu persatu villa tampak sangat megah. Taman dengan gunung palsu, pavilion dan semua jenis fasilitas modern lainnya tersedia di sini. Perpaduan nuansa klasik dan modern tidak membuatnya menjadi aneh, tetapi malah membuat Pulau Wire tampak lebih sempurna. Suasana Pulau Wire hari ini agak berbeda dari biasanya. Para pelayan keluarga Wijaya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan keanehan di udara. Sementara itu, anggota keluarga Wijaya, para kerabat dan tetua, ada yang wajahnya tampak muram, ada juga yang tersenyum lebar. Sikap mereka agak berbeda dari sebelumnya. Di tepi pantai pulau, ada banyak tempat pemberhentian helikopter. Di tepi pantai ada kapal pesiar mewah, kapal besar, perahu motor kecil dan lain sebagainya. Di sebuah taman kecil di dekat tepi laut, banyak bunga yang bermekaran dan tampak sangat indah di bawah paparan sinar matahari. Seorang gadis berusia 20 tahun mengenakan baju tidur merah muda yang lengannya digulung, dia tampak sedang mencari sesuatu. Badan gadis ini sangat mungil, ditambah dia memakai baju tidur Hello Kitty, sehingga membuatnya terlihat semakin imut. Dia sangat putih. Wajahnya cantik dan bulat, membuatnya tampak semakin menggemaskan. Gadis itu memegang botol kecil, dia mendekatkan mulut botol ke kelopak bunga untuk mengambil tetapan embun di kelopak bunga. "Nona Caroline, apa tujuan Nona bangun pagi-pagi tiap hari untuk mengumpulkan ini?" ujar pelayan di sampingnya dengan tak berdaya. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya sambil tersenyum menawan. Ketika cahaya pagi menerpa wajahnya, kulitnya tampak semakin lembut. "Sewaktu aku kecil, Kak Tommy bilang air embun adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh langit. Ia merupakan air paling bersih dan murni. Dia juga bilang, setelah aku mengumpulkan 999 tetes air embun, aku bisa bertemu dengan dewa dan dewa akan mengabulkan permintaanku. Aku ingin berdua agar Kak Tommy bisa pulang." Wajah sang gadis tampak tersenyum, dia memegang botol kaca sambil berkata, "Aku sudah mengumpulkan 200 botol. Pelayan berkata sambil menggelengkan kepala. "Tuan muda Tommy menggunakan alasan itu untuk membujukmu bangun pagi. Nona percaya sewaktu masih kecil, tapi kenapa sampai sekarang masih percaya?" Pelayan tidak paham, sejak Tuan muda Tommy pergi selama 3 tahun ini, Caroline mengumpulkan air embun tiap hari seolah-olah sudah menganggapnya sebagai pekerjaan. Waktu itu di sini hanya ada belasan bunga, tetapi setelah dirawat dengan teliti oleh Caroline, sekarang sudah ada ratusan bunga. "Kamu tidak boleh berkata seperti ini. Kak Tommy tidak akan membohongiku. Setiap perkataannya selalu kuingat dengan baik. Selain itu, aku merasa di saat aku mengumpulkan air embun, sepertinya Kak Tommy juga ikut mengumpulkannya bersamaku." Berbicara sampai sini, Caroline menunduk, dia menggenggam kedua tangannya dan tetap menjaga air embun dengan berhati-hati. Dia teringat lagi dengan masa kecilnya, Kak Tommy menggenggam tangannya dan membawanya datang untuk mengumpulkan air embun. Caroline tidak peduli meski dibilang naif. Hal tertentu sudah cukup kalau dipahami oleh diri sendiri dan orang yang kita pedulikan. Perkataan ini juga merupakan kata yang pernah dikatakan oleh Tommy kepada Caroline. "Tadi pagi sepertinya aku dengar orang bilang Tuan muda Tommy akan segera pulang." Melihat Caroline tampak tidak senang, pelayan segera membujuknya. Caroline sontak mendongak dan menatap pelayannya sejenak lalu berkata sembari menggeleng, "Tidak mungkin, sekarang Kak Tommy tidak akan pulang." Selesai berbicara, Caroline melihat ke satu arah. Dia melihat ke arah kota Neo. Caroline tahu apa yang diinginkan oleh Kak Tommy. "Bram?" Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah utara. Caroline hanya melirik sekilas, kemudian langsung memalingkan pandangannya dan kembali jongkok untuk mengumpulkan air embun. Hanya sebuah helikopter saja. Bagi orang di Pulau Wire Keluarga Wijaya, selain kapal, helikopter adalah alat transportasi dasar. Bahkan pelayan Caroline juga tidak akan terlalu memperhatikannya. Helikopter terus bergemuruh, kemudian mendarat di parkiran khusus di tepi laut. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda berdiri di pintu kabin dengan tangan diletakkan di belakang punggung sambil melihat ke seluruh Pulau Wire. 3 tahun tidak datang, Pulau Wire sepertinya semakin makmur dan orang di sini juga semakin banyak.
Tuan Muda Tommy, apakah aku perlu memberitahukan orang keluarga Wijaya untuk datang menjemput? Tanya pilot dengan penuh hormat. Bagaimanapun juga, Valentino adalah putra sulung keluarga utama dari keluarga Wijaya yang kelak akan menjadi kepala keluarga Wijaya. Kalau dia kembali, tentu saja harus disambut oleh semua orang di pulau. Tidak perlu repot. Valentino mengayunkan tangannya. Orang-orang di pulau ini pasti ada yang ingin bertemu dengan Valentino, tetapi ada juga yang tidak ingin. Namun, tidak peduli mereka ingin atau tidak, Valentino tetap tidak ingin bertemu dengan mereka. Setidaknya, sekarang dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Valentino datang ke Pulau Waya hanya untuk berdoa kepada Tuan Besar Wijaya. Ayo! Valentino menarik pandangannya, dia menginjak tangga di pintu kabin, lalu turun perlahan-lahan. Pelayan di samping Caroline menoleh ke arah sana. Kalau orang yang datang adalah anggota keluarga Wijaya, pelayan harus pergi memberi hormat. Namun, setelah melihat sekilas, pelayan itu membelalakan matanya, dia segera mengucuk matanya, kemudian melihat ke arah sana lagi. Prak! Setelah dia melihat wajah pemuda itu dengan jelas, teko di tangan pelayan itu terjatuh dan mengenai setangkai bunga. Bibi Lara, kamu kenapa? Kamu merusak bungaku. Aduh bungaku. Caroline berlari mendekati bunga dengan wajah sedih, kemudian dia segera memegang kelopak bunga tersebut. Nomor, Nona Caroline, langit. Pelayan berbicara dengan terbata-bata. Langit kenapa? Sudah mendung? Aku tahu nanti bantu aku pindahkan teras penutup kemari, kalau tidak, bungaku bisa rusak. Cahaya merah di pagi hari menandakan akan hujan, jadi tidak boleh keluar rumah. Cahaya merah di malam hari menandakan langit cerah, jadi boleh bepergian. Ini juga diberitahukan oleh Kak Tommy. Sambil berbicara, Caroline mengambil tanah di sampingnya untuk menopang batang bunga yang miring tanpa takut kotor. Bukan, Nona Caroline. Tuan Muda Tommy, dia pulang. Ujar pelayan dengan cepat setelah menarik napas panjang. Caroline tercengang, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Bibi Lara, kamu sudah membohongiku selama 3 tahun. Kalau kamu seperti ini lagi, aku akan marah. Bukan, Nona Caroline, benar-benar Tuan Muda Tommy, aku tidak berbohong. Coba angkat kepalamu dan lihatlah. Ujar pelayan dengan cemas sembari menghentakkan kakinya. Caroline tampak heran, dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sana. Setelah melihat bayangan orang itu dengan jelas, Caroline membelalakan matanya, dia merasa seperti tersambar petir. Dia langsung melemparkan botol air embunnya, lalu berlari ke arah Valentino. Kak Tommy! Setelah berteriak, Caroline berlari ke arah Valentino seperti orang gila. Pelayan melihat botol air embun yang dilemparkan oleh Caroline, air embun di dalamnya sudah perlahan mengalir keluar dan merembes ke dalam tanah. Benda yang dianggap seperti harta karun oleh Caroline, saat ini malah dibuang begitu saja. Ternyata yang dianggap sebagai harta karun bukan bendanya, tetapi benda yang bisa membuatnya teringat akan seseorang. Bab 587 kembali. Valentino sedang melangkah maju, tapi dia mendadak mendengar sebuah teriakan. Saat dia melihat sosok Caroline dengan jelas, wajahnya yang sebelumnya terlihat dingin berubah dihiasi senyuman lembut. Caroline bersemangat sekali. Langkah kakinya yang cepat berbunyi keras di lantai. Kak Tommy! Caroline berlari kencang, lalu dia melompat dan memeluk leher Valentino, sementara kedua kakinya juga bertautan di pinggang Valentino. Dia bagaikan seekor koala yang sedang memeluk Valentino erat-erat. Begitu mencium wangi tubuh gadis itu, dan saat tubuh mereka bersentuhan, Valentino jadi merasa agak kaku. Meski saat masih kecil hubungannya dengan Caroline dekat sekali, itu hanyalah kebiasaan mereka saat masih anak-anak. Sekarang Caroline sudah tumbuh sebesar ini, jadi pasti agak tidak pantas lagi. Namun Caroline malah sama sekali tidak memikirkan hal ini. Kak Tommy? Aku tidak sedang bermimpi kan? Aku tidak sedang bermimpi kan? Caroline memeluk leher Valentino erat-erat, lalu membaringkan kepalanya di bahu Valentino, merasakan kehangatan yang familiar itu. Dia itu bagaikan seekor kucing rakus yang sedang mengendus aroma tubuh Valentino. Setelah sempat ragu sejenak, akhirnya Valentino mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Caroline agar gadis itu tidak jatuh, lalu dia mengelus kepalanya dengan satu tangan yang lain. Anak bodoh, bukankah sebelumnya kita sudah bertemu? Valentino tertawa. Sebelumnya itu berbeda. Sebelumnya kita diawasi pihak keluarga, total kalimat yang aku katakan bahkan tidak sampai 2 kalimat.
kata Caroline sambil bermanja-manjaan, lalu dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Baik-baik. Valentino mengangguk tanpa daa. Setelah berpelukan lama sekali, barulah Caroline melepaskan Valentino dengan tidak rela. Kak Tommy, biar kubawa kakak melihat sesuatu. Caroline terlihat bersemangat sekali. Baik. Valentino tidak menolaknya, sehingga Caroline menggandeng tangannya untuk melangkah maju. Seolah mereka kembali ke masa kecil mereka, saat-saat di mana mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun. Tuan Muda Tommy! Bibi Lara membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Dia juga sangat bersemangat. Ya, Bibi Lara. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Tuan Muda Tommy! Bibi Lara tertegun saat mengetahui Valentino ternyata masih ingat dirinya, sehingga Bibi Lara pun jadi semakin emosional. Kak Tommy, kemarilah. Tangan mungil Caroline menggenggam telapak tangan Valentino erat-erat, lalu dia membawanya berlari. Seolah dia takut Valentino akan melarikan diri. Kak Tommy, lihat. Ini adalah taman kecil kita dulu. Caroline menarik Valentino pergi ke samping taman, lalu menunjuk ke hamparan lautan bunga. Caroline terlihat bangga dan sangat berharap, seolah dia adalah seorang anak yang berhasil mendapatkan nilai 100 dalam ujian dan sedang menunggu pujian dari orang tuanya. Valentino menoleh perlahan dan melihat ke arah lautan bunga itu. Kemudian, masa lalu menyeruak kembali ke pikirannya. Bunga-bunga bergoyang tertiup angin. Di bawah pancaran matahari, bunga-bunga itu terlihat indah dan memukau, membuat orang yang melihatnya enggan untuk pergi. Sementara itu, wangi bunga yang menyeruak ke hidung membuat orang-orang yang menciumnya merasa nyaman. Mendadak, Valentino merasa sebenarnya bukannya tidak ada tempat untuknya di keluarga Wijaya ini. Di sini masih ada hal-hal yang dirinya pedulikan. Masih ada orang yang peduli padanya meski hanya sedikit. Selama apapun dia mengembara di luar sana, tapi pada akhirnya dia harus kembali ke tempat asalnya. Sebuah kata rumah mengandung banyak arti. Inilah tempat yang sudah membesarkannya. Meski dia diusir orang dari tempat ini, setidaknya dia sudah tinggal selama 20 tahun lamanya di tempat ini. Namun, Valentino tidak akan memaafkan orang-orang itu. Apapun alasan mereka, salah tetaplah salah. Kalau bersalah, maka mereka sudah sepatutnya dihukum. Sementara itu, kalau Valentino ingin orang-orang yang dipedulikannya memiliki posisi yang kuat untuk bertahan di keluarga ini, maka dia harus menguasai keluarga Wijaya. Dengan begitu, barulah dia tidak akan mengecewakan harapan orang-orang. Dulu di sini hanya ada belasan bibit bunga kecil. Valentino menghentikan pikirannya yang mengembara ke masa lalu, kemudian dia tersenyum tipis. Tuan Muda Tommy, Nona Caroline yang memupuk dan menyiram bunga-bunga di sini setiap harinya. Selain itu, Nona juga mempelajari banyak sekali buku tentang menanam bunga. Katanya setelah Tuan Muda pulang, Nona akan memberi Tuan Muda kejutan dan Tuan Muda pasti suka. Kata Bibi Lara dengan berhati-hati. Bibi Lara, apa yang Bibi katakan, mana ada aku? Caroline merasa agak tidak enak hati, wajahnya memerah. Kemudian, dia menarik ujung piyama merah mudanya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tertawa ringan, kemudian dia berkata, Ya, aku suka sekali. Benarkah, Kak Tommy? Caroline langsung menengadahkan kepalanya dan menatapi Valentino dengan tatapan berbinar-binar. Seolah begitu mendapat pengakuan dari Valentino, dia jauh lebih senang dibandingkan berhasil masuk ke universitas terkenal. Serius? Kata Valentino sambil mengangguk dengan serius. Hei, aku tahu kakak suka menghiburku, tapi aku tetap merasa sangat senang. Caroline mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Valentino, lalu menempelkan kepalanya ke lengan Valentino. Bibi Lara menghela napas panjang. Di antara seluruh keluarga Wijaya, Nona Caroline hanya dekat dengan Tuan Muda Tommy. Selain Valentino, Caroline tidak memperlakukan siapapun lagi dengan hormat. Ayo bawa aku ke aula leluhur, kata Valentino dengan suara pelan sambil menepuk kepala Caroline. Baik. Begitu Valentino menepuk kepalanya, Caroline tidak hanya tidak marah, malah terlihat sangat menyukainya. Caroline berjalan sambil melompat-lompat di depan, sementara Valentino hanya mengikutinya dari belakang dengan langkah yang pelan ke arah aula leluhur keluarga Wijaya. Papan nisan Tuan Besar Wijaya terletak di sana. Begitu semakin mendekati tempat keberadaan keluarga Wijaya, ekspresi Valentino jadi semakin dingin. Pulau Waya milik keluarga Wijaya sangat luas. Meski tidak seluas kota Neo, luasnya sudah lebih dari setengah kota Neo.
Butuh waktu lama jika mereka jalan kaki ke aula leluhur keluarga Wijaya. Jadi setelah mereka berjalan beberapa saat, akhirnya mereka memutuskan menaiki mobil patroli milik keluarga untuk pergi ke aula leluhur. Kedua satpam yang mengemudikan mobil patroli lupa menginjak rem dan nyaris menabrak pohon birch putih di samping saat melihat Valentino. Valentino menggeleng tanpa daa. Dia menyuruh mereka untuk tidak perlu memberi salam, malah memberi tanda agar mereka segera mengemudikan mobil patroli itu. Semua karyawan keluarga Wijaya tahu kalau Valentino tidak suka dengan peraturan dan sopan santun yang berlebihan, jadi mereka tidak bersikeras dan segera mengemudikan mobil patroli ini. Sepanjang perjalanan, Valentino tidak menengadahkan wajahnya. Dia tidak ingin waktunya untuk pergi mengunjungi makam Tuan Besar Wijaya tertunda karena berbincang dengan orang. Meski begitu, kabar ini sudah tersebar di sepenjuru Pulau Waya milik keluarga Wijaya. Tuan muda Tommy sudah kembali. Kabar ini bagaikan sebuah badai tornado, baru saja terdengar langsung membawa pukulan yang keras bagi sepenjuru Pulau Waya. Bagaimanapun juga, nama Tommy Wijaya sangatlah mengejutkan bagi seluruh keluarga Wijaya. Selama bertahun-tahun ini, dialah satu-satunya orang yang dikeluarkan dari keluarga. Bagi keluarga cabang Wijaya, Valentino hanyalah seorang bajingan. Bajingan yang tidak bisa apa-apa. Sementara itu, juga ada yang merasa bahwa ancaman yang dibawa Valentino besar sekali. Dia hanyalah seekor serigala berbulu domba. Namun, di hati para pekerja keluarga Wijaya, mereka sangat menyayangi dan menghormati Tuan Muda Tommy. Dia adalah satu-satunya tuan muda yang memperlakukan mereka dengan setara. Dalam sekejap seluruh Pulau Waya terguncang. Setiap orang memiliki pemikiran mereka masing-masing tentang Tommy. Di dunia ini, ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengejutkan orang lain. Jelas sekali, Valentino adalah orang yang memiliki kekuatan ini. Para pekerja keluarga Wijaya langsung menghentikan pekerjaan yang tengah mereka kerjakan dan berkumpul bersama. Begitu mendapat kabar mengenai arah kepergian Valentino, mereka juga langsung pergi ke aula leluhur keluarga Wijaya. Bab 588 orang yang memenangkan hati orang-orang. Jika dilihat dari atas, Pulau Waya dibangun bagaikan sebuah kota modern. Villa dan rumah mewah, jalanan yang dibangun sesuai standar, serta tata letak bangunan yang rapi dan indah. Selain itu, saat ini mulai ada orang-orang yang keluar dari rumah mereka ke jalanan, semuanya berkumpul di jalan tengah yang paling lebar. Mula-mula ada 10 orang, kemudian bertambah jadi 20, dan pada akhirnya ada sekitar 30 orang. Kumpulan orang-orang itu terus melangkah maju. Saat mereka maju, terus ada orang-orang yang ikut dengan mereka sehingga kumpulan orang-orang itu jadi semakin ramai. Tatapan orang-orang itu terlihat sangat yakin, sangat berharap sekaligus juga bersemangat. Mereka maju tanpa memedulikan apapun, seolah tidak ada satu pun hal yang bisa menghentikan langkah mereka. Di hari-hari biasa, mereka hanyalah para pekerja yang sangat menurut pada keluarga Wijaya. Namun, hari ini mereka akan melakukan tindakan sesuai keinginan mereka sendiri. Mereka ingin melakukan ini demi Tuan Muda Tommy. Meski masih ada banyak hal yang harus mereka lakukan, mereka tetap harus menyapa Tuan Muda Tommy secepatnya. Gerombolan orang-orang itu terus melangkah maju di jalan utama, bagaikan air sungai yang mengalir deras. Sementara itu, tetap ada para pekerja yang bergabung dengan mereka dari berbagai arah. Kumpulan mereka terus membesar. Mereka semua adalah pekerja keluarga Wijaya. Sementara itu, tentu saja anggota keluarga Wijaya tidak akan bergabung dengan mereka. Para anggota keluarga Wijaya malah sedang menunggu Valentino untuk mencari mereka sendiri. Di dalam salah satu villa lantai 5 di Pulau Waya. Seorang pria berusia tengah baya berdiri di depan jendela sambil memincingkan matanya melihat kumpulan orang-orang yang ada di kejauhan. Inilah alasan kenapa sebelumnya aku bersikeras mengusir Valentino. Pria itu memincingkan matanya sambil memancarkan aura dingin yang licik. Seorang pria tua di belakangnya memungkukan tubuhnya perlahan sambil berkata, "Tuan, Tommy hanya memiliki status sebagai salah satu anggota keluarga utama. Sebenarnya, dia tidak memiliki kemampuan di bidang apapun." "Tidak, kamu salah. Saat masih berada di keluarga Wijaya, meski dia kelihatannya hanya tahu bersenang-senang, sebenarnya itu semua hanyalah pura-pura. Kamu harus tahu bahwa ada orang pintar yang berpura-pura bodoh. Tommy bukanlah orang yang bodoh.
kata pria berusia tengah baya itu dengan nada murung sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Pria tua di belakangnya tertegun sejenak sebelum berkata, "Yang penting menurut saya dia masih kalah jauh dibandingkan Tuan Muda Timothy dalam berbagai bidang. Memang benar, sebagai keturunan keluarga cabang Wijaya, Timothy adalah anak yang paling hebat. Tidak ada yang meragukan kemampuannya. Kata orang-orang, seorang ayah tidak sepatutnya membanggakan anak sendiri. Aku ini ayahnya, jadi tidak semestinya aku memujinya. Tapi kemampuannya itu memang tidak perlu diragukan. Hanya saja dia kalah dalam satu bidang pada Tommy, yaitu kemampuan mengendalikan dan memenangkan hati orang lain." Mendengarnya, pria tua itu tertegun sesaat sebelum berkata dengan bingung, "Hati orang? Benar. Hati orang lain. Mensis pernah berkata bahwa orang yang bisa memenangkan hati orang lain akan mendapatkan dunia. Keluarga Wijaya bak sebuah kapal besar. Anggota keluarga besar ini bagaikan air. Air dapat membawa kapal berlayar, juga dapat menenggelamkan kapal. Seharusnya kamu tahu, bisnis keluarga Wijaya sangat besar sehingga banyak hal-hal kecil yang rumit. Di Pulau Waya saja ada ribuan orang, sementara itu pemikiran setiap orang berbeda-beda. Kalau ingin benar-benar menggenggam keluarga besar ini, maka satu-satunya pegangan adalah mendapatkan hati orang-orang. Hanya dengan mendapatkan hati orang-orang dan menggenggamnya dengan erat, barulah semuanya akan setia padamu. Barulah kamu bisa menguasai keluarga Wijaya ini dengan stabil dan duduk di posisi tertinggi." Mendengarnya, pria tua itu mengangguk-angguk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia bertanya, "Tuan, bukankah orang-orang itu mengikuti keluarga Wijaya demi mendapat keuntungan? Bukankah cukup kalau kita berikan mereka uang yang banyak? Kalau sebuah hubungan hanya terikat karena uang, maka kalau uangnya habis hubungan itu akan putus. Kalau hubungan diikat karena kekuatan, maka hubungan juga akan hancur saat kekuatanmu habis. Kalau mengikat hubungan dengan kekuasaan, maka hubungan ini akan ditinggalkan saat kekuasaanmu hilang. Kalau kamu berhubungan karena perasaan, maka kamu akan terluka kalau hubungan itu putus. Hanya saat saling berhubungan dengan hati, maka hubungan itu bisa berlanjut dalam waktu yang lama. Meski usia Tommy masih sangat muda, dia malah sudah berhasil melakukan hal-hal yang gagal kita lakukan." Pria berusia tengah baya itu menghela napas panjang, mendadak hatinya terasa sesak. Ini pertama kalinya dia mendapat tekanan sebesar ini oleh seorang pemuda. Rasanya Tommy yang sekarang sudah tidak dapat dikendalikannya. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya? Tentu saja dia harus menghancurkannya sebelum benih itu benar-benar tumbuh dewasa. "Tuan besar, saat ini nyonya besar lebih bergantung pada kita," kata pria tua itu dengan pelan. "Kalau itu saja tidak cukup. Wewenang pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada perkumpulan tetua keluarga. Kalau bukan karena ada beberapa tetua yang bersikeras mendukung Tommy, hari ini dia mana berhak memasuki Pulau Waya." Saat mengatakan kalimat ini, ekspresi pria berusia tengah baya ini murung sekali. Pria tua itu mengangguk-angguk mendengarnya. Beberapa orang di perkumpulan tetua yang mendukung Valentino sebelumnya adalah bawahan lamanya Tuan Besar Wijaya. Sebelumnya banyak pihak dari keluarga cabang Wijaya yang bekerja sama untuk mengusir Valentino. Di hadapan bukti yang akurat, beberapa tetua itu tidak bisa mengatakan apapun. Namun sekarang begitu Valentino menjadi pewaris sah keluarga utama, beberapa tetua itu jadi ribut lagi. "Beberapa tetua sialan itu, jangan berikan mereka satupun kesempatan untuk melawan kita." Pria berusia tengah baya itu mendengus dingin. Entah apa rencana Tommy pulang ke sini kali ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Pria berusia tengah baya itu tidak mengatakan apapun, dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke dalam villa. Apapun rencana Valentino, dia tidak akan membiarkannya menguasai keluarga ini. Di aula leluhur keluarga Wijaya. Bangunan ini dibangun berbentuk bangunan kuno, kelihatannya sangat megah. Di dalam aula leluhur, ada banyak leluhur keluarga Wijaya, para pemimpin keluarga sebelumnya, serta orang-orang yang telah berjasa bagi keluarga ini. Bisa berada dalam aula leluhur keluarga Wijaya setelah meninggal adalah suatu kehormatan besar. Prajurit seperti Kasman yang entah telah membahayakan nyawanya demi keluarga Wijaya berkali-kali saja hanya diberi marga Wijaya. Namun bagi prajurit dan pekerja keluarga Wijaya, diberikan marga Wijaya adalah sebuah pengakuan yang sangat besar. Dengan begitu, mereka terhitung sebagai setengah dari bagian keluarga Wijaya. Kalau seperti ini, mereka bisa menjemput keluarga mereka untuk tinggal di pulau pribadi keluarga Wijaya ini. Tempat yang sangat penting ini tentu saja memiliki penjagaan yang sangat ketat.
Ada 20 prajurit keluarga Wijaya yang terus berpatroli di sini setiap siang dan malamnya. Orang biasa tidak bisa mendekat dengan mudah. Bahkan anggota keluarga Wijaya sendiri juga tidak bisa keluar masuk sesuka mereka. Namun Valentino adalah keturunan keluarga utama Wijaya, jadi setelah pergi selama 3 tahun, tentu saja dia berhak mengunjungi leluhurnya. Tidak ada yang berani melarangnya. Setelah Valentino menyembah leluhur keluarga Wijaya, barulah dia berjalan ke depan nisan Tuan Besar Wijaya. Sepanjang proses ini, Caroline tetap mengikutinya dari belakang, sama seperti saat mereka masih kecil. Caroline akan ikut melakukan semua hal yang dilakukan Valentino. Saat Valentino berlutut, Caroline juga ikut berlutut. Saat Valentino menyentuhkan kepalanya ke lantai, Caroline juga menirunya. Bahkan Caroline juga ikut meniru hal-hal yang dikatakan Valentino. Dia bagaikan sebuah mesin fotokopi. "Kakek!" Valentino serius sekali saat melihat papan nisan Tuan Besar Wijaya. Tanpa mengatakan apapun, Valentino langsung menyentuhkan kepalanya ke lantai. Caroline juga ikut memanggil kakeknya sekali, lalu ikut berlutut dan menyentuhkan kepalanya ke lantai seperti gerakan Valentino. "Tuan Muda Tommy, Nona Caroline." Pekerja keluarga Wijaya yang bertugas membersihkan aula leluhur memberikan 3 batang dupa masing-masing untuk mereka berdua.